Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan saya Helson Muturomo. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan satu contoh soal dari persamaan diferensial. Nah, semakin banyak kita menyelesaikan soal-soal latihan, maka pengetahuan kita akan bertambah. Nah, di sini terdapat satu contoh soal dari persamaan diferensial. Tentukan penyelesaian khusus dari dy per dx tambah 6xy sama dengan xe pangkat min 3x kuadrat yang memenuhi y sama dengan 6 bila mana x sama dengan 0. Nah, langsung saja kita menyelesaikan soal tadi. Di mana yang diketahui dari soal ialah dy per dx tambah 6xy sama dengan xe pangkat min 3x kuadrat di mana y sama dengan 6 dan x sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini terdapat suatu bentuk umum. Ya, dari persamaan ini terdapat sebuah bentuk umum di mana bentuk umumnya ialah dy per dx tambah pxy sama dengan qx. Nah, yang merupakan px di sini adalah 6x dan y adalah tetap y, dan yang menjadi qx-nya di sini adalah xe pangkat min 3x kuadrat. Nah, tahap selanjutnya ialah kita akan mencari nilai dari px, di mana e pangkat integral dari px dx. Ya, px-nya tadi adalah 6x, jadi sama dengan e pangkat integral dari 6x dx, sehingga hasilnya e pangkat 6 per 2 x pangkat 2 menjadi e pangkat 3x pangkat 2. Inilah hasil integral dari px tadi, di mana e pangkat 6 per 2 x pangkat 2 sama dengan e pangkat 3x pangkat 2, karena 6 bagi 2 hasilnya 3. Nah, tahap selanjutnya ialah kita mengalihkan kedua ruas, ya. Kita mengalihkan kedua ruas ini, ya, ruas kiri dan ruas kanan dengan nilai ini, ya. Sekali lagi, kita mengalihkan kedua ruas ini dengan nilai ini atau hasil integral dari px, sehingga menjadi e pangkat 3x kuadrat dikali dy per dx tambah e pangkat 3x kuadrat dikali 6xy sama dengan xe pangkat min 3x kuadrat dikali e pangkat 3x kuadrat. Nah, sehingga menjadi d per dx dikali y kali e pangkat 3x kuadrat sama dengan x. Nah, kenapa di sini terdapat x? Karena kita lihat di ruas sebelah kanan ini, di sini terdapat basis yang sama, di mana di sini terdapat sebuah konsep eksponensial pada perkalian, karena pada konsep perkalian bilangan berpangkat itu pangkatnya dijumlahkan. Jadi di sini min 3x kuadrat ditambah 3x kuadrat hasilnya 0. Jadi e pangkat 0 hasilnya 1 dikali x tetap x. Nah, perlu kita ketahui pada ruas kiri ini adalah ini merupakan sebuah turunan dari dy kali e pangkat 3x kuadrat. Nah, sekarang kita akan mengintegralkan kedua ruas ini, ya. Kita akan melakukan integral ruas ini sehingga menjadi integral dari d per dx dikali y kali e pangkat 3x kuadrat sama dengan integral dari x. Nah, selanjutnya ialah kedua ruas ini kita sama-sama kalikan dx sehingga menjadi integral d per dx dikali dx kali y kali e pangkat 3x kuadrat
sama dengan integral dari X dx. Sehingga menjadi Y dikali E pangkat 3X kuadrat tambah C1 sama dengan integral dari X dx adalah 1/2 X pangkat 2 tambah C2. Sehingga menjadi Y dikali E pangkat 3X kuadrat sama dengan 1/2 X pangkat 2 tambah C2. C1 berpindah ruas sebelah kanan menjadi negatif. Sehingga hasilnya ialah Y dikali E pangkat 3X kuadrat sama dengan 1/2X kuadrat tambah C. Nah, tahap selanjutnya ialah kedua ruas ini kita sama-sama bagi dengan E pangkat 3X kuadrat. Sekali lagi, kedua ruas ini kita sama-sama bagi dengan E pangkat 3X kuadrat. Sehingga menjadi Y dikali E pangkat 3X kuadrat dibagi E pangkat 3X kuadrat sama dengan 1/2X kuadrat tambah C dibagi E pangkat 3X kuadrat. Nah, E pangkat 3X kuadrat bagi E pangkat hasilnya sama dengan 1. Jadi Y dikali 1 hasilnya tetap Y. Jadi Y sama dengan 1/2X kuadrat ditambah C bagi E pangkat 3X kuadrat. Sehingga Y sama dengan 1/2X pangkat 2 tambah C dikali 1/E pangkat 3X kuadrat menjadi Y sama dengan 1/2X pangkat 2 tambah C dikali E pangkat min 3X kuadrat. Nah, mengapa di sini E pangkat min 3X kuadrat? Kita perlu ingat kembali pada konsep eksponensial bahwa mempunyai sebuah rumus A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Nah, hasil ini merupakan bentuk lain daripada 1/E pangkat 3X pangkat 2. Ya, kita telah menerapkan konsep eksponensial menggunakan rumus ini sehingga hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan ialah kita melakukan distribusi sehingga menjadi Y sama dengan E pangkat min 3X kuadrat dikali 1/2X pangkat 2 ditambah E pangkat min 3X kuadrat dikali C. Nah, ini merupakan solusi umumnya. Nah, ini adalah solusi umum. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan ialah kita mensubstitusikan nilai Y dengan nilai X untuk mencari nilai C. Nah, di mana nilai Y-nya tadi adalah 6 dan nilai X-nya tadi adalah 0. Sehingga menjadi nilai Y kita gantikan dengan 6. Di 6 sama dengan E pangkat min 3. X-nya tadi kita ganti dengan 0. 0 pangkat 2 dikali 1/2. X-nya kita ganti dengan 0. 0 pangkat 2 tambah E pangkat min 3X kita ganti dengan 0 pangkat 2 dikali C. Nah, sehingga menjadi 6 sama dengan. Di sini kita perlu lihat baik-baik bahwa E pangkat min 3 dikali 0 pangkat 2. Nah, 0 pangkat 2 hasilnya 0. Min 3 dikali 0 hasilnya 0. Jadi E pangkat 0. E pangkat 0 itu hasilnya 1. Nah, di sini kita lihat lagi 1/2 dikali 0 pangkat 2 hasilnya 0. Jadi 1 kali 0 hasilnya tetap 0. Nah, di sini perlu kita lihat lagi E pangkat min 3 dikali 0 kuadrat hasilnya tetap 0. Jadi E pangkat 0 itu hasilnya 1. Jadi 1 dikali dengan C sehingga hasilnya sama dengan 6 sama dengan 1 kali C hasilnya tetap C ya. Jadi nilai C-nya adalah 6. Nah, sekarang yang harus kita lakukan ialah nilai C ini
kita substitusikan lagi ke solusi umumnya. Nilai C ini kita substitusi lagi ke solusi umumnya, sehingga menjadi Y sama dengan E pangkat min 3x kuadrat dikali 1/2 x pangkat 2 tambah E pangkat min 3x kuadrat. Nilai C ini kita ganti dengan 6 kali 6, sehingga menjadi Y sama dengan E pangkat min 3x kuadrat dikali 1/2 x pangkat 2 tambah E pangkat min 3x kuadrat dikali 6 menjadi 6 E pangkat min 3x kuadrat. Nah, ini adalah solusi khususnya. Ini adalah solusi khusus. Solusi khusus. Jadi penyelesaian khusus dari dy per dx tambah 6xy sama dengan x E pangkat min 3x kuadrat adalah Y sama dengan E pangkat min 3x kuadrat dikali 1/2x kuadrat tambah 6E pangkat min 3x kuadrat. Nah, demikian penyelesaian dari soal persamaan diferensial.